Perempuan yang menikah lagi dengan laki-laki satu lagi tanpa surat cerai dari yang pertama, maka tak ada satupun kuah yang puisi buat UAS, jalan-jalan ke Asahan, singgah sebentar ke Batubara. Alhamdulillah dapat berjumpa dengan tak sesuai ini. Alhamdulillah dapat berjumpa dengan guru yang dirindukan. Semoga senantiasa sehat dan bahagia. Sesuai kan? Setelah hilang takut, hilang sedih, baru bahagia. Ini apa namanya ini? Tiba-tiba menulis kalimat yang sesuai dengan isi ceramah. Itu namanya firasat. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu dengan firasat orang beriman, dia memandang dengan cahaya Allah. Ibu kalau bersih tulus memandang dengan cahaya Allah. Dulu guru saya di sekolah cerita begini. Ada seorang laki-laki, pesan dia ke bininya, kau kalau apapun yang kau buat ucapkan bismillah. Dia mau memasak, bismillah. Dia mau mencuci, bismillah. Dia mau memandikan anak, bismillah. Rupanya lakinya ini agak jahat sedikit. Cemana supaya biniku ini mati. Dia ambilnya ular berbisa, dimasukkannya dalam tempat beras. Maksudnya biar supaya pas bininya nanti memasak, dipatuk ular mati, supaya dia bisa macam tahu aja. Nah, akhirnya dimasukkannya ular berbisa ke dalam tempat beras tadi. Tiba-tiba pas malam itu dia balik ke rumah, ditengoknya masakan udah siap. Kok tak mati dia? Heran dia, kok tak mati? Ditengoknya tempat beras tadi. Mau menengok ular tadi apakah lepas? Tidak, di senternya lah, senternya kan? Ibu mau cepat aja lakinya tadi mati. Ini menunjukkan dendam. Tenang dulu, selesai. Begitu ditengoknya tempat beras tadi, tengoknya tempat beras, rupanya ular itu sudah berubah menjadi emas. Kenapa ular itu berubah menjadi emas? Semua kita mengucapkan bismillah. Kenapa berubah menjadi emas? Keikhlasan dan ketulusan. Berubah menjadi emas. Tobat si laki-laki, tak jadi dia mati, Bu. Saya tahu semua ibu menginginkan dia mati. Tapi ibu yang ikhlas tadi tak mau lakinya mati. Nah, saya tahu ibu, solidaritas ibu kuat dengan dia tadi. Paham saya itu? Paham saya? Maka nanti sebelum memasak, tengok-tengok dulu tempat beras. Izin bertanya Pak Ustaz, saya pernah membaca istri yang durhaka tak dapat syafaat dari Rasulullah. Durhaka seperti apa yang dimaksud itu Pak Ustaz? Prinsipnya begini, baik sama suami, baik sama orang tua, la ta'ata li makhluqin fi ma'syiatil khaliq. Tak boleh taat kepada makhluk kalau maksiat kepada Allah. Jadi yang dimaksud durhaka pada suami, suami nyuruh sholat, dia tak mau. Suami nyuruh baca Quran, dia tak mau. Suami nyuruh berjilbab, tak mau. Kok kenapa tak berjilbab, dek? Alah abang, baru pengajian 2 kali online, mau jadi ustaz pula. Sambal abang pakai lado hijau nanti. Nah, itu bukan durhaka itu namanya suami istri duralek, lebih tinggi lagi dari itu di atas ini. Tak ada orang di Batam ini macam itu. Habis semua udah ditelan-telan ikan laut sana. Ya pula diaminkan. Sudah, insya Allah ibu semuanya solihah. Bagaimana perempuan yang tak cocok lagi dengan suaminya, lalu kemudian dia menikah tanpa surat cerai? Perempuan yang menikah lagi dengan laki-laki satu lagi tanpa surat cerai dari yang pertama, maka tak ada satupun kuah yang mau menikahkannya. Karena Pak Kuah pasti akan menanya judul lagunya, kau masih gadis atau sudah janda? Kalau dia gadis ada surat keterangan orang tuanya, kalau dia janda ada sertifikat cerai dari pengadilan. Kalau dia nikah siri,
maka orang yang menikahkan siri itu bisa dipidanakan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia sudah tak ada kecocokan karena sudah tak serumah 3 tahun, maka namanya khulu. Khulu pakai ain, khulu. Si perempuan ini menggugat ke pengadilan. Tapi katanya kalau perempuan menggugat bergoncang tiang aras Pak Ustadz. Kalau laki-laki itu soleh, baik, digugatnya. Gugat dia Pak Hakim. Kenapa kau gugat? Nggak maco, kampungan. Nah, itu bergoncang tiang aras. Tapi kalau laki-laki tadi tak ngasih nafkah, memukul sampai biru-biru, kan banyak perempuan sekarang biru-biru matanya. Bibir pula bengkak macam Angelina Jolie, entah ditinju kawan tuh. Nah itu, maka kalau begitu boleh dia menggugat. Nah, prinsipnya kalau tidak melawan Allah Subhanahu wa taala, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Begitu prosesnya. Setelah keluar sertifikat baru. Kalau tidak, dia bisa digugat di pengadilan. Laki-laki itu bisa masuk penjara, yang menikah itu bisa masuk penjara. Karena kita negara hukum. Mohon nasihatnya Pak Ustadz, dalam kondisi Covid dengan kondisi ekonomi yang tak stabil, bagaimana menyikapinya dalam rumah tangga? Karena banyak. Itulah yang udah dibahas selama 1 jam tadi. Oh, lama payahnya. Itulah yang kita bahas dari tadi. Dengar sekali lagi di radioku. Nantikan, dengar selalu ceramah para ulama kita melalui radioku Batam 104,7 FM. Like and share. Ini minta doa untuk almarhum. Bedanya kalau ayah emak kita tak kita sebutkan pun untuk binti sampai. Tapi karena ini bukan emak ayah saya, emak ayah bapak ibu, saya sebutkan namanya. Bapak Kamsani bin Haji Hasan, Ibu Aminah binti Anang, Ibu Nursyah binti Kamsani, karena tak ada hubungan nasab. Kalau ibu, untuk ayah emak, ibu sholat malam, pahalanya langsung sampai, automatically, langsung, otomatis. Bayangkan ibu punya anak ibu hafal Quran, satu hari dia ngulang hafalan 2 juz, 1 bulan hatam, 1 tahun hatam, 1 bulan hatam 2 kali, setahun hatam 24 kali. Tiap hari dapat 2 juz sehari. Bertetangga pula sama kubur sebelah yang anaknya penyanyi metal. Dapat Yasin pas mau nyambut Ramadan. Itu baca Yasinnya, Yasin cepat tuh lah. Jangan. Beruntunglah anak bapak ibu yang hafal Quran. Ini mohon doa Ustaz anak-anak yang sedang belajar di pondok pesantren. Semoga Allah beri kemudahan dalam thalabul ilmi, diberi ilmu yang bermanfaat. Ini doa kedua. Doa yang pertama itu yang paling penting, tahan jadi pesantren. Betul. Kalau tak tahan lari dia, lompatnya pagar. Macam saya dulu lari.